Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purnama Aji, mahasiswa Teknik Informatika Unram, Fakultas Teknik, dengan NIM F1D 016011. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya mengenai pengenalan pola tulisan aksara Bima dengan metode ekstraksi ciri directional element fitur dan metode klasifikasi backpropagation neural network. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa aksara Bima merupakan suatu warisan budaya dari suku Bima, yaitu suku Empojo, yang hampir hilang keberadaannya. Hal ini dinyatakan oleh satu penelitian yang dilakukan oleh S. Abu Bakar dengan penelitian tentang menemukanali kembali aksara Bima. Kemudian sebelumnya juga kami melakukan kuesioner yang dimana hasilnya adalah dari keseluruhan audiens yang mengisi kuesioner hanya 54% yang mengetahui keberadaan aksara Bima. Kemudian di sisi lain hanya ada 49% yang pernah mendapatkan pendidikan mengenai aksara Bima ini. Sehingga berangkat dari hal ini dilakukanlah penelitian untuk membangun pengenalan pola untuk mengenali aksara Bima, sehingga nanti diharapkan banyak penelitian yang berkembang mengenai aksara Bima ini, sehingga aksara Bima pun tetap dilestarikan keberadaannya. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu membangun model klasifikasi yang mampu mengenali aksara Bima dengan metode klasifikasi backpropagation neural network. Dan dari model yang kita bangun diharapkan mendapat performa yang terbaik dalam pengenalan pola aksara Bima menggunakan directional element fitur dan backpropagation neural network. Batasan masalah dalam penilaian ini yaitu aksara Bima yang akan dikenali berjumlah 22 karakter aksara Bima, di mana data yang diambil dalam bentuk tulisan tangan aksara Bima dengan ukuran ballpoint 1,0 mm berwarna hitam. Sedangkan format citra yang digunakan adalah format JPG. Kemudian dari metode yang dipakai di sini adalah directional element fitur. Sebelum masuk ke ekstraksi ciri, dilakukan sebelumnya adalah tahap pre-processing, yaitu dari hasil kuesioner untuk mengambil data tulisan tangan aksara Bima yang diambil dari 10 orang secara random, sehingga menghasilkan 2640 dataset. Di sini hasil tulisan tangan dari masing-masing orang itu akan di-scan, kemudian akan di-crop, sehingga nanti akan didapatkan region of interest dari citranya, dari hasil scanning tadi, dimana region of interest ini adalah kita mengambil objek yang penting untuk kebutuhan training dan testing model klasifikasi yang akan dibangun. Kemudian setelah melewati pre-processing tadi, akan masuk ke dalam tahap ekstraksi ciri, yaitu directional element fitur, di mana metode ini banyak digunakan sebelumnya dalam pengenalan satu aksara. Salah satu contohnya adalah pada pengenalan aksara Jawa, itu dikombinasikan dengan SVM untuk metode klasifikasinya mampu menghasilkan akurasi pada sekitar 90%. Di mana tahap pada directional element fitur ini adalah pertama image scaling, yaitu hasil citra pada pre-processing sebelumnya akan di-research lagi menjadi 1 citra dengan ukuran 64 pixel dengan citra berbentuk binary atau citra yang terdiri dari pixel 0 dan 1, hitam dan putih, seperti itu. Kemudian masuk ke counter extraction setelah image scaling. Di sini hasil dari image scaling sebelumnya akan dilakukan tahap edge detection atau deteksi tepi,
dengan logika sederhana. Ketika ada piksel hitam yang berbatasan dengan piksel putih, maka itu dikatakan sebagai tepi citra. Setelah melewati contour extraction, itu akan melalui tahap dot orientation. Nah, pada tahap dot orientation ini akan ditentukan arah setiap piksel hitam yang didapatkan dari hasil detection sebelumnya, di mana arah yang akan ditentukan di sini adalah apakah piksel hitam yang dideteksi itu adalah berarah horizontal, vertikal, miring ke kiri atau miring ke kanan berdasarkan piksel-piksel hitam di sebelahnya, seperti itu. Hal ini juga yang membuat metode ini cocok untuk aksara Bima, karena aksara Bima sendiri terdiri dari aksara yang terdiri dari garis-garis, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah vector construction. Pada tahap ini hasil image dot orientation tadi akan dibagi menjadi 49 sub area yang berukuran 16 x 16 pixel. Kemudian dari setiap sub area akan dibagi lagi menjadi 4 zona, yaitu zona A dengan ukuran 4 x 4 pixel, zona B dengan ukuran 8 x 8 pixel, zona C dengan ukuran 12 x 12 pixel, dan zona D dengan ukuran 16 x 16 pixel. Dari setiap zona akan dikalkulasi berapa jumlah pixel yang memiliki arah ke miring ke kanan, miring ke kiri, horizontal atau vertikal, sehingga didapatkan dalam setiap sub area itu ada 4 fitur. Dikalkulasi semua dari seluruh sub area didapatkan 196 jumlah DEF fitur, seperti itu. Setelah melalui ekstraksi ciri, maka selanjutnya adalah klasifikasi, di mana yang digunakan adalah backpropagation. Metode ini merupakan metode klasifikasi yang cukup banyak dipakai dalam pengenalan aksara karena dapat menghasilkan performa yang cukup baik. Salah satu contohnya pada terkait dengan pengenalan pola aksara Odia yang menghasilkan akurasi terbaik pada 97%. Di mana pada backpropagation ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana untuk pelatihannya melakukan 3 tahap, yaitu forward, backward, dan kemudian update bobot. Pada tahapan pembelajarannya, bobot pada setiap layer itu akan diinisialisasi dengan random. Kemudian dilakukan tahap forward, dengan di setiap layer itu dilakukan 2 tahap, yaitu sum function dan activation function. Kemudian setelah semua kalkulasi pada hidden layer pada layernya dilakukan forward, dari hasilnya akan di backward lagi berdasarkan hasil error yang didapatkan, akan di backward lagi untuk mengupdate bobot sebelumnya, sehingga akan dilakukan perulangan secara terus-menerus dengan tahap yang sebelumnya sampai mendapatkan batas error yang minim dan melewati batas efforts dalam pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya skenario pengujian. Dalam skenario pengujian ini ada 2 skenario sebelumnya secara umum. Pada salah satu pertama yaitu pada pengujian parameter backpropagation, di mana parameter backpropagation yang akan diuji di sini adalah jumlah hidden layer, jumlah neuron pada setiap layernya, kemudian besar dropout, besar learning rate, yang akan menentukan performa dari backpropagation yang akan dibangun. Kemudian pengujian selanjutnya adalah pada
ukuran data train dan testing. Di mana pada pengujian ini dilakukan dua metode, yaitu dengan membagi dataset menjadi train dan testing, data uji dan data latih, dengan perbandingan dari data testing yang lebih sedikit sampai data testing yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode k-fold cross validation, yaitu di mana dataset akan dibagi menjadi beberapa cluster tergantung jumlah K yang akan digunakan. K yang digunakan di sini adalah 10K. Jadi dataset akan dibagi menjadi 10 cluster, di mana setiap literasinya sampai 10 literasi. Itu akan diambil setiap cluster sebagai data uji, dan selebihnya akan dipakai menjadi data latih. Sehingga hasil pengujian pada jumlah hidden layer, ukuran neuron, dan nilai dropout. Yang pertama pada ukuran neuron dengan 16 neuron dengan jumlah hidden layer 1 sampai 3 hidden layer didapatkan akurasi terbaik rata-rata pada 90% atau 0,902 sekian dengan dropout 0,2 dengan waktu komputasi 0,00156 detik. Ini sudah cukup bagus. Cuman untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi akan dilakukan pengujian lagi sesuai skenario sebelumnya. Dropout di sini kita gunakan untuk membantu dalam tahap pembelajaran untuk mengurangi terjadinya overfitting seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pada hasil pengujian dengan ukuran neuron 32 neuron pada jumlah hidden layer dari 1 sampai 3. Di sini didapatkan akurasi terbaik pada 95% atau 0,95 sekian dengan waktu 0,001183 detik. Kemudian dengan dropout masih pada 0,2. Kemudian pada jumlah hidden layer 1 sampai 3 dan ukuran neuron 64 pada masing-masing layer, akurasi terbaik didapatkan pada 96% atau 0,96 sekian dengan dropout masih 0,2 dengan waktu komputasi 0,0016 detik. Selanjutnya pada ukuran neuron 128 neuron dengan jumlah hidden layer 1 sampai 3, hasil akurasi terbaik didapatkan hampir mirip dengan sebelumnya pada ukuran neuron 64 neuron, yaitu 96% atau 0,96 sekian. Dropout masih 0,2. Tapi di sini yang membedakan adalah waktu komputasi yang lumayan berbeda dari sebelumnya. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini didapatkan bahwa ukuran neuron yang akan digunakan seterusnya berjumlah 64 neuron, karena waktu komputasinya yang kita dapatkan lebih sedikit dari ukuran neuron 128, maka ukuran neuron 64 yang kita gunakan untuk seterusnya. Akan jumlah hidden layer 1 hidden layer, kemudian dropout 0,2. Selanjutnya pada pengujian learning rate. Basal learning rate ini mempengaruhi bagaimana model melakukan pembelajaran terhadap aksara Bima yang akan dikenali, seperti itu. Pada pengujian learning rate ini, semakin kecil learning rate akan semakin bagus model pengolahan pola akan belajar, di mana learning rate yang digunakan pada rentang 0 sampai 1. Pada pengujian ini kita gunakan 0,01 sampai 0,5. Di mana pada tahap ini hasil pengujian yang didapatkan yang paling baik pada 95% dengan learning rate 0,01 dengan waktu komputasi 0,005368 detik. Sehingga dari sini learning rate yang akan tetap digunakan adalah 0,01. Kemudian hasil pengujian pada variasi data train dan testing.
Di sini dapat dilihat bahwa dari ukuran data uji yang paling sedikit maupun yang paling besar sampai yang paling besar, model klasifikasi yang sudah dibangun mampu mengenali aksara Bima dengan akurasi di antara 80 sampai dengan 97% dengan waktu komputasi yang lumayan singkat, itu di bawah 1 detik seperti itu. Sehingga dapat dikatakan model yang sudah dibangun mampu mengenali aksara Bima dengan cukup baik. Kemudian dari hasil K-fold cross validation pun dengan literasi split atau K itu ada dengan berjumlah 10K, didapatkan akurasi berada di sekitar 95 sampai 96% dengan waktu komputasi masih di bawah 1 detik. Kemudian dari hasil klasifikasi itu juga kita mampu mendapatkan sebuah composition matrix kebingungan yang dapat memperlihatkan bagaimana kemampuan model klasifikasi dalam mengenali setiap kelas atau aksara. Di sini dapat dilihat bahwa dalam setiap kelas model klasifikasi sudah cukup baik dalam mengenali aksara, di mana kesalahannya itu lumayan minim. Seperti dalam contoh kelas atau aksara A itu model klasifikasi sempat mengenali sebagai aksara H 2 kali, aksara Nga 1 kali, dan aksara Wa 1 kali. Hal ini disebabkan karena aksara-aksara tersebut, aksara A, H, Nga, dan Wa memiliki struktur aksara yang hampir mirip. Kemudian dari hasil composition matrix kita juga dapat mendapatkan classification report, di mana classification report ini akan menunjukkan bagaimana akurasi, presisi, dan recall model klasifikasi dalam mengenali setiap kelasnya, di mana di sini rata-rata performa atau akurasi, recall, dan presisi yang didapatkan dari setiap kelas berada pada 96% untuk rata-ratanya. Sehingga dari sekian skenario pengujian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa backpropagation neural network yang sudah dibangun, yang dikombinasikan dengan directional main feature dengan struktur backpropagation dengan satu hidden layer 64 neuron dengan learning rate 0,01 dan dropout 0,2 serta epoch pelatihan sebesar 1000 epoch dapat menghasilkan akurasi terbaik sebesar 96% dengan waktu komputasi 0,0061 detik. Hal ini didukung karena standarisasi dataset yang sudah cukup baik dan jumlah dataset yang berjumlah 2640 yang sudah lumayan cukup banyak, serta hasil ekstraksi yang cukup baik dengan metode directional main feature. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.